Salam, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi bersama Kais dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Galilea Cilacap. Hari Minggu tanggal 11 April 2021. Hari ini kita akan ibadah lagi adik-adik. Jangan lupa mandi, pakai baju yang rapi, duduk yang manis, dan siapkan Alkitabnya. Sudah siap adik-adik? Sebelum kita ibadah, kita akan berdoa dulu ya. Di tengah ibadah kami di pagi ini, berkati ibadah kami ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga selesai. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Setelah berdoa, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah ikut bernyanyi ya. Jangan lupa gerakkan badannya, kita bernyanyi bersama-sama. Mari kita memuji nama Tuhan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, taat orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Sebelum ibadah berakhir, kita akan memuji nama Tuhan kembali. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, dengarkan kata orang tua. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sampai jumpa. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali bersama Kak Yakob. Udah pada kangen belum sama Kak Yakob? 3 minggu loh gak ketemu, pasti kangen ya. Buktinya anak-anak Kak Yakob aja kangen. Hah? Ada yang gak kangen? Waduh, jangan gitu dong ya. Nah, tapi Kak Yakob sudah 3 minggu ini istirahat, libur ya. Karena kemarin sudah kelamaan, terus Kak Yakob banyak keperluan sehingga Kak Yakob libur. Tapi Kak Yakob kemarin tampilkan 3 kakak layan yang bagus-bagus ya.
ada Tante Ina, orangnya hebat loh, masih sibuk jadi majelis, masih juga pelayanan. Belum lagi Kak Sandra, ya, masih sibuk latihan nyanyi, kantoria, intermusik, masih mengajar sekolah minggu. Masih ada lagi Ibu Pendeta Vanda, masih sibuk di gereja di Immanuel Jakarta, masih sibuk dengan pelayanan-pelayanan di sekolah minggu, termasuk nulis buku sekolah minggu adik-adik. Nah, Ibu Pendeta Vanda ya, dan kemarin bersedia mengisi juga di dalam ibadah hari Paskah. Dan sekarang kita kembali ke Kak Yakob lagi ya. Jangan bosan ya sama Kak Yakob ya. Nah, ya. Tapi sebelum kita, kalau sampai bosan ya, Kak Yakob ingetin ya, nggak ada kuis loh, nggak ada hadiah loh. Mau kan hadiah? Makanya tetap harus suka sama Kak Yakob. Suka nggak suka harus ya. Ya, sebelum kita mulai sekolah minggu membaca firman Tuhan, kita sebaiknya membaca firman Tuhan dulu. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita sebaiknya berdoa dulu. Aduh, mau berdoa susah banget ya. Itulah godaan setan. Ya, adik-adik kalau melakukan apapun harus berdoa. Ya, karena setan tidak suka kita tidak berdoa. Apa kalau wajah tidak berdoa? Setan suka banget. Ya godain kita mau pergi. Adik-adik kalau pergi mau keluar rumah berdoa dulu enggak? Pasti doanya cuma makan, tidur, dah itu paling banyak. Sama kalau dipelototin sama guru sekolah minggunya atau mama papanya, baru berdoa. Kalau enggak, atau kalau mau tes. Dalam segala hal kita harus berdoa ya adik-adik ya, termasuk membaca firman Tuhan hari ini. Ya mari adik-adik, kita siapkan, kita buka Alkitabnya ya. Membacanya dari Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Ya Dede, Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Alkitabnya tetap terbuka dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang sudah Engkau jadikan bagi kami. Engkau menjaga kesehatan kami, Engkau menjaga kekuatan kami, Engkau membuat kami tetap semangat. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Yang Engkau menguasai kami, menguasai hamba-Mu, menguasai anak-anak yang ada di rumah, agar kami bisa tetap belajar. Meskipun sementara ini kami masih tetap dengan online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau menjamah kami di setiap rumah. Engkau memampukan kami untuk membaca firman-Mu, menyerapnya dalam hati, dan melakukannya dalam setiap perbuatan dan perkataan. Berfirmanlah ya Yesus, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Mari adik-adik kita baca sama-sama ya. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Puji Tuhan atas bacaan hari ini, dan kita sekarang akan merenungkan adik-adik. Ya, bacaan hari ini adik-adik bercerita tentang Mazmur. Mazmur itu kumpulan pujian seperti kayak Bapak sering mengingatkan ya. Mazmur itu kumpulan pujian syukur kepada Tuhan atas peristiwa yang penulis alami. Walaupun sebagian besar penulis adalah Daud, tapi tidak semuanya adik-adik. Karena Mazmur 107 ini tidak bercerita tentang Daud, tapi jauh di bawah Daud. Itu saat bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel adik-adik. Pada masa zaman Nabi Esra dan Nehemia, mereka pulang dalam perjalanan dari pembuangan. Dan tema hari ini berjudul bersyukur atas kebaikan Tuhan.
bangsa Israel setelah 70 tahun lamanya mereka terkurung di tanah pembuangan, mereka diberi berkat oleh Tuhan sebagai penggenapan janji Tuhan kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu salah satunya adalah Nabi Yeremia, bahwa setelah 70 tahun mereka akan kembali ke tanah perjanjian. Dan itu terjadi. Tapi dalam perjalanannya adik-adik, itu tidak mudah, memakan waktu berbulan-bulan. Bahkan untuk sampai dari rombongan yang pertama sampai rombongan terakhir memakan waktu hampir 100 tahun adik-adik. Karena ada yang berangkat duluan, ada yang nyusul, ada yang berangkat kedua, ada yang nyusul, ada berangkat yang ketiga, ada yang nyusul. Kenapa seperti itu adik-adik? Karena jarak dari Babel ke Yerusalem itu jauh, ribuan kilometer. Dan zaman dulu belum ada pesawat terbang, kapal laut sudah ada. Ini dari Babel ke Yerusalem tidak perlu kapal laut, cukup jalan kaki atau naik onta, kuda atau gerobak. Tapi nggak semua orang bisa punya alat-alat itu ada. Dan kebanyakan mereka berjalan kaki. Bayangkan ada jalan ribuan kilometer. Kok adik-adik aja jalan-jalan keluar dari rumah misalnya ke warung. Kalau ada sepeda pasti milih naik sepeda kan? Belum tentu mau jalan, yang dekat aja belum tentu mau jalan. Apalagi mau sekolah, belum tentu mau jalan. Zaman kayak aku dulu jalan kaki. Ya karena memang nggak ada ya, kalau ada sepeda ya pasti nyepeda. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka harus berjalan kaki. Ribuan kilometer, berbulan-bulan, 4-5 bulan perjalanannya. Dan dalam 4-5 bulan itu adik-adik, mereka melewati padang belantara. Padang gurun yang luas, yang nggak ada apa-apa. Dan dalam kisah hari ini, ada beberapa orang, mungkin bukan rombongan utama ya adik, yang ikut menyusul. Mereka berjalan dari Babel menuju Yerusalem. Waktu berangkat mereka senang adik-adik, karena mungkin masih bawa bekal. Ya adik-adik kalau jalan mau pergi kan mesti bawa bekal banyak ya, dibawain mama roti, terus permen, coklat, susu, Milo kotak dan sebagainya. Terus belum lagi buah kayak apel, enak banget. Sepanjang jalan ada yang makan, minum. Sampai tujuan habis jajannya ya. Itu sering terjadi seperti itu adik-adik. Dan bangsa Israel yang beberapa orang ini itu juga mengalami seperti itu. Mereka jalan dan membawa bekal, tapi bekalnya nggak mungkin terjangkau waktu yang sekian lama. Hingga pada satu masa mereka harus, kalau mereka kehabisan bekal, mereka harus mampir ke kota-kota terdekat untuk berbelanja. Sekedar beli beras, saya nggak makan beras ya. Mereka makannya roti. Mereka beli roti atau bahan roti, terus beli minum. Karena dulu air dibeli, terus mereka beli minum dan untuk bekal. Ya. Tapi satu kali mereka dalam perjalanan ini, mereka menghadapi di mana tempat itu adalah padang, betul padang belantara. Kalau kita baca ayat 4 ya, ada orang-orang yang membara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak ditemukan. Ya adik-adik, pada waktu mereka jalan di padang belantara itu, mereka tidak menemukan satupun kota ataupun tempat untuk mereka berbelanja. Nggak ada warteg adik-adik, nggak ada KFC, nggak ada Rocket Chicken, nggak ada adik-adik. Alfamart sama Indomaret juga nggak ada. Mereka bingung adik-adik, mereka harus belanja di mana. Dan saat mereka sudah mulai haus, mereka sudah mulai lapar, mereka mulai bingung. Dan seperti kebanyakan anak Tuhan, kalau sudah bingung, sudah mulai putus asa, langsung mereka ingat Tuhan. Ya, jadi hampir semua Tuhan lebih suka Yakub. Enggak boleh tuh ya, nggak boleh situ ada deh. Banyak anak Tuhan, kalau sudah susah, baru ingat Tuhan. Kalau sudah mengalami kesesakan, mereka ingat Tuhan. Dan rombongan ini pun begitu ingat Tuhan. Ya, jadi adik-adik nggak boleh ya ambil hal yang tidak baik. Kalau sudah susah, baru ingat mama. Tapi kalau lagi senang, lupa mama. Baru ingat Tuhan kalau lagi susah. Kalau lagi senang, lupa sama Tuhan juga. Ini terjadi. Tapi kita tidak bercerita di situ adik-adik. Itu beberapa orang yang bingung belantara itu
kepala mereka sudah mutar-mutar, nggak nemu satupun kota di tempat itu untuk mereka berbelanja, nggak ketemu rumah satupun untuk mereka minta makan atau minum. Akhirnya mereka ingat Tuhan dan mereka mulai berdoa dan berdoa. Akhirnya Tuhan kita yang baik, yang penuh dengan kasih, Tuhan Yesus yang penuh dengan kemurahan, membukakan jalan. Kalau di ayat selanjutnya dikatakan begini, saat mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah dan lesu di dalam berita, maka mereka berseru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Caranya gimana dia Tuhan melepaskan bangsa Israel waktu itu? Ya, mereka dikatakan di ayat 7, di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Kalau namanya jalannya lurus itu enak, ada dia nggak bingung. Kalau belok kanan, terus belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, kiri, kanan, habis itu kita mengulangi lagi, bingung, kayak juga lupa tadi ngomong apa aja. Jadi susah deh. Maka dibuatlah jalan yang lurus, sehingga sampailah mereka ke kota tempat kediaman orang. Dan itu terjadi adik-adik. Hanya mereka dibimbing sampai melewati segala persoalan mereka. Mereka menemukan kota. Dan di situ mereka bisa berbelanja, mereka bisa makan berlahap, bahkan mereka bisa nyangkut beli bekal buat perjalanan itu. Mereka bisa minum menggunakan hausnya, bahkan mereka bisa nampung dengan kain-kain tempat minum dari kantong kulit kambing. Ya, mereka menyimpan itu. Hanya mereka punya bekal untuk perjalanan berikutnya. Itulah hal yang terjadi. Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Karena itu bangsa Israel pada waktu diajarkan agar mereka, biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ya, Tuhan memberikan itu semua agar kita senantiasa ingat bersyukur. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya lupa bersyukur adik-adik. Mereka senangnya tuh kalau Tuhan memberikan sesuatu yang wah. Misalnya kita jadi paling pintar di sekolah, terus uang kita banyak, handphone kita bagus. Orang tidak pernah bersyukur dengan apa yang dimiliki. Makanya Tuhan ada membiarkan mereka tersesat dalam berantakan. Waktu kita sering ketemu dulu, banyak orang yang ada yang ingin melihat mujizat, kan ada nih. Kalau saya mau merasakan mujizat, ya semua orang katakan, untuk merasakan mujizat kita harus merasakan juga kecemasannya dan kesesakannya. Ada dia cerita si buta di kolam Bethesda. Siapa yang ingin mengalami mujizat seperti di kolam Bethesda? Kalau ada dia ingin mengalami mujizat seperti di kolam Bethesda, maka dia harus buta dulu ya. Enggak. Atau ada dia ingin merasakan seperti orang lumpuh yang dijamatan dan berjalan. Jadi dia harus lumpuh dulu ya. Atau malah lebih parah lagi, ada dia ingin menjadi orang yang pintar dan waras, ada dia menjadi orang yang seperti tiga rasa. Mau enggak? Gila dulu. Mau kan? Boleh begitu ya. Jadi kalau orang dia merasakan mujizat yang besar, maka dia harus susah dulu baru dia merasakan mujizat. Biasanya kalau diberikan berkat sama Tuhan yang sederhana, orang tidak mengatakan mujizat, baru hidup saja sudah mujizat. Coba ada di bangun tidur, udaranya segar, enak kan? Coba kalau ada di seperti teman-teman kita sekarang sakit, kena COVID, sesak nafas, harus pakai alat bantu, sudah susah pakai bantu, dan harganya mahal, tabung gasnya mahal. Untung penyakit COVID itu ditanggung pemerintah. Kalau keluar duit sendiri, aduh, banyak sekali adik-adik. Dan setiap pagi Tuhan kasih buat adik-adik gratis. Coba air, adik-adik di belakang tinggal buka keran, entah itu pump, entah itu sanyo, tinggal cok. Coba adik-adik tinggal di sana di Arab sana, nggak bisa tinggal cor, nggak bisa gali, karena mata air itu terbatas. Tapi kita di Indonesia bersyukur, kita di Cilacap bersyukur, air banyak, di mana-mana ada. Dan kita tidak perlu berusaha, tapi kita seringkali lupa bersyukur. Ada di bangun pagi, aduh badannya sehat, langsung lari, langsung lompat. Ada di lupa bersyukur.
kita sering lupa bersyukur. Kita tidak bangun berdoa dulu, mengucap syukur karena badan kita sehat. Coba kalau ada di bawah kita begini, emang ada. Dan semua itu terjadi, semua itu ada di bisa bangun dengan segar, menghirup udara dengan segar, badan sehat, tidak merasa kekurangan apapun, bangun punya mama papa yang baik, yang sudah nyiapin sarapan, ada dan selalu bersyukur. Semua itu boleh terjadi hanya karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan memberikan kesehatan pada mama papa, bis Tuhan memberikan udara yang segar, memberikan ada tetap sehat. Ya, jadi semua yang terjadi termasuk dalam bacaan hari ini adalah sebuah pembelajaran dari Tuhan bahwa Tuhan itu baik, selalu memperhatikan, baik pada waktu senang maupun pada waktu susah. Tuhan pasti ada, dan ada yang tidak boleh pernah lupa bersyukur. Jangan cuma meminta seperti di awal mereka meminta, bahwa mereka berseru-seruan mereka pada Tuhan karena dalam kesesakan mereka. Tapi adik-adik juga diajarkan bersyukurlah pada waktu seperti orang lain yang mendapatkan khotbah dan bisa makan. Karena biasanya kalau udah lapar sekali, udah nggak tahan banget terus total dapat makanan, biasanya terus lupa berdoanya ya pasti lupa. Kalau lagi jualan jauh, pulang sekolah tutup mama, kalau anaknya kayak salam haus mama, mas bro, langsung ambil minum, blok. Atau kalau lagi jalan capek panas, aduh seandainya ada yang bisa boncengin aku, papa aku telah jemput, terus ada temannya datang, yuk ikut, terus dia langsung naik sepeda motor, diboncengin dari capek, dia nggak bilang terima kasih Tuhan, ini yang membantu saya. Harus diingat ya, ada nggak boleh begitu ya, nggak boleh kayak salam ya, nah gitu ya. Jadi kita harus belajar yang baik, bersyukurlah senantiasa karena Tuhan itu baik. Seperti lagu yang akan ada dinyanyikan ya, jadi aku bersiapkan lagu karaoke ya, cuma musik sama kata-katanya ada diikutin ya. Bersyukur karena Tuhan itu baik. Untuk teman-teman hari ini kita akan berdoa. Ada di tangan dan mata. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau memberkati kami, Engkau menjaga kami. Dan firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa di dalam kesesakan kami memang harus meminta kepada. Namun seringkali kami lupa. Pada waktu kami diluputkan dari kesesakan, Engkau memberikan berkat, memberikan otak, memberikan makanan dan minum untuk kami tersedia. Di saat kami tidak meminta, lalu Engkau menyediakan, seringkali kami lupa mengucap syukur. Termasuk hari ini, Engkau memberikan kami sehat, tetap kuat. Tidak seperti saudara kami yang terbaring sakit di rumah sakit. Karena sakit, penyakit yang mereka alami termasuk yang saat ini kami takut, yaitu COVID-19. Oh Tuhanku, apabila Engkau mau menjamah, maka semuanya iya dan amin. Mereka bisa sehat seperti kami. Berkati juga tim medis, maupun segala pengurus, polisi, tentara, pemerintah, dan semua yang terlibat Satgas COVID yang berusaha dengan segala upaya untuk menyingkirkan segala penyakit COVID ini dari Indonesia. Dan juga berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami. Banyak saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesusahan, terutama di NTT Tuhan yang terkena bencana banjir bandang. Kiranya Tuhan jenguk mereka, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan berkati orang-orang yang bersedia membantu agar mereka segera turun dari pemerintah pusat sampai daerah, agar mereka mengirimkan orang-orang yang tepat yang betul-betul mau menolong saudara kami, agar bantuan tepat sasaran dan kesehatan bisa mereka miliki dan mereka bisa kembali pulih Tuhan untuk memuji dan memuliakan. Tuhan juga berkati kami anak-anak sekolah minggu. Kami sangat rindu untuk bisa bertemu secara tatap muka. Kiranya badai wabah COVID ini segera berlalu Tuhan, dan kami bisa bersekolah minggu secara normal kembali Tuhan, tidak melalui online, namun bertemu satu sama lain untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab kami rindu kepadamu, kami rindu juga bersama Tuhan di sekolah minggu. Dan sebentar kami akan berpisah Tuhan berkati agar kami berhikmah, agar firman yang baru saja kami baca, kami simpan dalam hati, kami renungkan dengan sungguh-sungguh, dan kami lakukan baik dengan perbuatan dan perkataan. Terima kasih ya
Yesus, kami naikkan kepada Bapa di surga dan pada Roh Kudus yang tinggal dalam kami. Dan melalui doa yang pernah kau ajarkan, oh Tuhanku, dengarkan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari pencobaan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah bernyanyi, dan kita akan kembali kepada Kais untuk ditutup ya. Sampai ketemu minggu depan, tetap semangat dan jangan lupa selalu bersyukur. Sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Dan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan kembali ya adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Adik-adik yang di rumah ikut bernyanyi lagi ya. Mari kita memuji nama Tuhan. Penutup. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, berkati kami agar firman yang sudah kami dengar dapat menjadi penuntun, dapat menjadi pedoman dalam kehidupan adik-adik dan kakak layan dan semuanya. Berkati Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami dari sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum ibadah berakhir, kita akan memuji nama Tuhan kembali. Adik-adik yang di rumah, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, dengarkan kata orang tua. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sampai jumpa.